lengkap. Dejan Bernardin, sang underdog dengan peringkat melorot drastis, siap nekat, hancurkan dominasi jagoan Thailand. Selamat datang kembali di Breaking News Bulu Tangkis. Bersiaplah untuk drama final ganda campuran Syed Modi Internasional 2025. Karena esok hari, Minggu, akan ada satu wakil Indonesia yang siap menggebrak panggung. Betul sekali. Dejan Ferdinansyah dan Bernardin Wardana, pasangan ganda campuran kebanggaan kita, akan menjadi tumpuan harapan kontingen Indonesia untuk merebut gelar turnamen bergengsi berlabel Super 300 ini. Sebuah pertarungan besar bagi mereka. Dan lawan yang akan dihadapi Dejan dan Bernardin di final Syed Modi 2025 bukanlah sembarangan. Mereka akan berhadapan dengan pasangan yang sangat tangguh dari Thailand, yaitu Pakpakon Theraratchakul dan Sapsiri Thailattanachai. Ini akan menjadi laga yang sangat berat. Yang menarik dari final ini adalah status kedua pasangan. Keduanya sama-sama berstatus unggulan di Syed Modi 2025. Namun, ada perbedaan peringkat yang cukup jomplang, dan disinilah letak dramanya. Mengapa jomplang? Bayangkan saja, Pakpakon dan Sapsiri yang berstatus unggulan ke-7, peringkatnya sudah tembus ke dalam jajaran 50 besar dunia. Tepatnya, mereka berada di peringkat dunia ke-52 setelah pekan ini berhasil naik hingga 13 anak tangga. Sebuah peningkatan yang signifikan menunjukkan konsistensi mereka. Namun, berbeda dengan Dejan dan Bernardin, meskipun mereka adalah unggulan ke-8 di turnamen ini, peringkat dunia keduanya justru melorot drastis hingga ke angka 103. Padahal, saat didaftarkan untuk turnamen Super 300 ini, Dejan dan Bernardin sebenarnya sudah berhasil menembus jajaran 100 besar dunia. Namun, sungguh disayangkan, per pekan ini peringkat dunia milik pasangan jebolan PB Jarum tersebut harus melorot ke posisi 103. Perbedaan peringkat yang signifikan inilah yang membuat duel kedua finalis ganda campuran Syed Modi 2025 ini sangat menarik untuk diulas. Karena meskipun Dejan dan Bernardin secara peringkat tidak diunggulkan, ada satu statistik yang berpihak kepada mereka. Ya, ini dia yang membuat laga semakin tidak terduga. Dejan dan Bernardin, serta Pakpakon dan Sapsiri, belum pernah sekalipun bersua di turnamen BWF World Tour 2025. Ini adalah duel buta speaker 1. Duel buta semacam ini selalu membuka peluang lebar bagi kedua pasangan untuk bisa membukukan hasil manis. Dan tentu saja, harapan besar kita adalah agar peluang emas ini sepenuhnya menjadi milik Dejan dan Bernardin demi menyegel gelar turnamen Super 300. Terlebih lagi, jika Dejan dan Bernardin berhasil menjadi juara, ini akan menjadi rekor baru yang luar biasa bagi keduanya sejauh ini dalam karir mereka. Sebuah pencapaian yang akan dikenang. Bayangkan, laga debut mereka di turnamen Super 300 langsung bisa mereka libas habis dengan menjadi juara. Ini akan menjadi bukti bahwa peringkat hanyalah angka, dan mental juara bisa mengalahkan segalanya. Yang menariknya lagi, baik utusan Indonesia maupun Thailand, Pakpakon dan Sapsiri, kali ini sama-sama baru dipasangkan sekitar pertengahan tahun 2025. Keduanya adalah pasangan baru yang sedang mencari ritme terbaik. Namun, ada perbedaan capaian yang cukup mencolok dari Dejan dan Bernardin jika dibandingkan dengan Pakpakon dan Sapsiri di BWF World Tour 2025 ini. Ini penting untuk kita ketahui. Sejauh ini, Dejan dan Bernardin telah berhasil mencapai 3 partai final di BWF World Tour 2025, 2 final di turnamen level Super 100, dan salah satunya berhasil mereka menangkan dan menjadi juara. Dan final ketiga mereka adalah di negeri Bollywood ini, India. Ini merupakan kali pertama mereka berhasil menembus final di level Super 300, sebuah peningkatan signifikan dalam performa mereka. Berbeda halnya dengan utusan Thailand, Pakpakon dan Sapsiri, mereka belum pernah sekalipun mencapai final sejak pertama kali dipasangkan pada tahun 2025 ini. Ini adalah final perdana mereka. Capaian terbaik Pakpakon dan Sapsiri sebelumnya hanyalah semifinal di Arctic dan Australia Open, yang keduanya merupakan turnamen level Super 500.
Jadi, final ini juga menjadi momen penting bagi mereka. Dengan segala statistik dan fakta ini, inilah saatnya bagi Dejan dan Bernardine untuk mencoba peruntungan mereka dan menyabet gelar Super 300, sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Drama tak terduga menghantam bulu tangkis Indonesia saat juara Australia Open 2025 Raymond/Joaquin secara mengejutkan dicoret dari skuad SEA Games 2025. Selamat datang kembali di Breaking News Bulu Tangkis. Hari ini, kita dikejutkan dengan sebuah keputusan yang menghebohkan jagat bulu tangkis Indonesia. Penggantian Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin dari skuad SEA Games 2025. Ini sungguh di luar nalar Speaker 1. Bagaimana bisa pasangan yang baru saja mengukir sejarah sebagai juara Australia Open 2025, sebuah turnamen bergengsi, justru dicoret dari tim nasional untuk SEA? Sebuah pertanyaan besar menggantung di benak para penggemar. Betul sekali. Penggantian ini melibatkan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Pertanyaan terbesarnya, mengapa keputusan ini diambil dan kapan persisnya? Kita tahu PBSI telah memberikan penjelasannya. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PBSI, Ibu Yuni Kartika, proses pergantian ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Tepatnya saat ada permintaan dari tim review Kemenpora, bahkan sebelum Australia Open 2025 itu berlangsung. Jadi, ini bukan keputusan mendadak setelah Raymond dan Joaquin juara di Australia. Keputusan ini sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, yang berarti keberhasilan fantastis mereka di Australia Open sama sekali tidak mempengaruhi perubahan tersebut. Ini poin yang sangat penting untuk digarisbawahi. Benar. Ibu Yuni mengonfirmasi hal ini kepada cnnindonesia.com, menyatakan bahwa proses pergantian memang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini mengindikasikan bahwa Sabar dan Reza sudah didaftarkan bersama dengan pasangan ganda putra andalan lainnya, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Lalu, apa yang menjadi dasar permintaan Kemenpora untuk pergantian pemain ini? Kita harus memahami konteksnya. Berdasarkan informasi yang ada, pada awal November 2025, Kemenpora melalui Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga mengusulkan perubahan skuad bulu tangkis Indonesia. Dan tujuannya jelas, demi prestasi maksimal di SEA Games tahun ini. Kemenpora melihat bahwa lawan-lawan kita, seperti Malaysia dan Thailand, berencana menurunkan skuad terbaik mereka. Ini memicu kekhawatiran dan keinginan untuk memperkuat tim kita. Sebuah langkah proaktif dari Kemenpora yang kemudian disambut baik oleh PBSI dengan perubahan susunan pemain. Jadi, ada indikasi kuat bahwa keputusan ini adalah hasil evaluasi menyeluruh untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di level tertinggi SEA Games 2025. Meskipun begitu, tetap saja ada rasa miris melihat Raymond dan Joaquin yang sedang dalam performa puncak harus absen di ajang setelah SEA, apalagi setelah mereka membuktikan kualitasnya di Australia Open. Apa kata pelatih mereka mengenai hal ini? Pelatih ganda putra Pratama Pelatnas PBSI, Bapak Chafiz Yusuf, yang selama ini mendampingi Raymond dan Joaquin, memberikan tanggapan. Beliau menjelaskan bahwa anak asuhnya memang tidak akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games 2025. Dan yang menarik, tanggapan dari Bapak Chafiz Yusuf cukup bijak. Beliau mengatakan, katanya informasinya ada pergantian pemain jadi Sabar Reza. Terlepas dari itu, diambil positifnya saja, tidak tampil di SEA Games. Ini menunjukkan sikap profesional dan optimisme. Mengambil sisi positif dari situasi ini adalah hal yang patut dicontoh. Mungkin ada pertimbangan strategis lain yang tidak kita ketahui secara detail. Bisa jadi, ini adalah kesempatan bagi Raymond dan Joaquin untuk fokus ke turnamen lain yang lebih besar. Atau mungkin ada rencana jangka panjang untuk mereka. Atau bisa juga Speaker 1. Ini adalah bagian dari strategi rotasi pemain untuk memberikan pengalaman bertanding kepada lebih banyak atlet. Sabar dan Reza sendiri adalah pasangan yang tidak bisa diremehkan.
Mereka punya kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan. Tentu saja, baik Sabar Reza maupun Raymond Joaquin, keduanya adalah aset berharga bulu tangkis Indonesia. Keputusan ini mungkin berat, tetapi kita berharap ini adalah yang terbaik untuk prestasi bulu tangkis Indonesia secara kancah internasional. Jadi, meskipun ada rasa kecewa dari para penggemar, kita harus menghormati keputusan yang telah dibuat oleh PBSI dan Kemenpora. Fokus kita sekarang adalah mendukung Sabar Reza, Leo Bagas, dan seluruh tim bulu tangkis Indonesia untuk membawa pulang medali emas sebanyak-banyaknya dari SEA Games tahun ini. Semoga keputusan ini memang yang terbaik dan membuahkan hasil manis di kiprah para wakil Indonesia di SEA Games 2025. Jangan sampai ketinggalan setiap momen pertandingannya. Dan mari kita terus kawal perjalanan bulu tangkis Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami di Breaking News Bulu Tangkis.